Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 Teknik Informatika Angkatan 2023 kelas C akan menjelaskan hasil pembelajaran kami dan mempraktekkan tentang static root dan dynamic root menggunakan Cisco. Sebelumnya mari melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Elhamudin Abadan dengan NIM terakhir 333. Selanjutnya, Saya Muhammad Faisal Rasli Kabani dengan 3 digit NIM terakhir 325. Saya Aditya Winarto dengan 3 digit NIM terakhir saya 338. Selanjutnya, Saya Ainur Rosidatul Ula dengan 3 digit NIM terakhir 324. oke, kembali ke saya lagi. Sebelum melakukan penerapan tentang static root dan dynamic root pada Cisco, saya akan menjelaskan secara garis besar untuk apa sih kedua hal tersebut. Jadi, eh, static routing adalah proses pengaturan jalur jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Jalur ini adalah jalur yang statis atau tetap dan tidak berubah kecuali diubah secara manual. Ciri-cirinya adalah biasanya tidak memerlukan algoritma atau protokol routing dan digunakan pada jaringan yang kecil dengan koneksi atau jaringan yang memiliki koneksi yang khusus. Untuk kelebihannya, konsumsi sumber dayanya itu cukup rendah, kemudian lebih aman karena tidak ada informasi routing yang disebarkan secara otomatis dan cocok untuk jaringan yang sederhana dan jarang berubah. Untuk kekurangannya adalah tidak fleksibel dan cenderung tidak efektif pada jaringan besar karena sulit dikelola. Sedangkan untuk dynamic routing itu sendiri adalah proses pengaturan jalur jaringan secara otomatis yang menggunakan protokol. Protokolnya itu antara lain adalah protokol seperti protokol OSPF, RIP, atau BGP. Jalur ini dapat berubah secara dinamis berdasarkan perubahan pada topologi jaringannya. Untuk kelebihannya, biasanya sangat fleksibel dan lebih efisien dalam mengelola jaringan besar. Sementara untuk kekurangannya, pada dynamic root biasanya dibutuhkan lebih banyak sumber daya dan lebih kompleks serta membutuhkan konfigurasi yang lebih rumit. Oke, sekarang kita akan memasuki bagian percobaannya, bagian prakteknya untuk static dan dynamic load. Sebelumnya saya akan menerangkan bahwa blueprint yang kita gunakan adalah blueprint untuk tema perkantoran, di mana kita menggunakan topologi dan eh, beberapa kita menggunakan dua router untuk praktek statik dan dinamisnya. Oke, selanjutnya kita mulai dari Faisal dan Kak Ainur. Oke, izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Apakah sudah terlihat? Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk penerapan routing statik. Jadi, yang pertama, kita tambahkan dua router terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita tambahkan dua switch pada masing-masing router. Setelah itu kita tambahkan device berupa PC dengan jumlah 30. Nah, pada tiap switch ini terdiri dari 15 device dan pada switch 2 juga terdiri dari 15 device. Jadi totalnya ada 30 device. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel straight. Oke, kita atur terlebih dahulu.
Oke, selanjutnya kita hubungkan switch dengan semua device. Kita hubungkan satu persatu. Oke, begitu pula pada switch kedua, kita hubungkan juga ke device-device-nya. Ya. Setelah kita menghubungkan device pada switch, lalu kita hubungkan kedua routernya menggunakan kabel crossover. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita set IP terlebih dahulu. Sebelumnya kita berikan notes agar tidak lupa. Hmm, hmm, hmm. Oke, selanjutnya kita set IP terlebih dahulu. Kita set, untuk default gateway-nya ini kita isi IP yang ada pada switch satu. Oke. Begitu pula pada device selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya kita setting di PC switch selanjutnya.
kita konfigurasi di router 0 dulu per 1. Nah, kita setting untuk IP routernya. Kita aktifkan. Kemudian kita setting untuk IP switch-nya. 2.1. Aktifkan. Ini ke router selanjutnya. Eh, Kita beri label dulu agar tidak lupa. Selanjutnya kita akan melakukan routing dengan cara ke config, kemudian ke bagian routing static. Nah, di bagian network kita isi dengan IP network switch switch sebelahnya. Jadi switch yang ini 92.168, IP networknya adalah 3.0 dengan mask itu subnet mask 255.255.0. Untuk next hop-nya itu IP IP router sebelahnya. Kemudian kita add. Oke, berhasil. Kita ke router selanjutnya. Bagian static 8.2.0. Stop 2.168.5.2. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi untuk routing static. Setelah itu kita coba ping ke dari PC 6 ke PC 15. 32. Untuk awal-awal emang request timeout karena melewati dua router seperti itu. Tapi setelah kita ping lagi, maka akan lancar, akan ke replay semua. Oke, mungkin sekian dari praktikum routing statik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hadi dan juga Mas Erham dalam praktikum routing dynamic. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dengan routing dinamis ya. Yang membedakan routing dinamis dan routing statis adalah routing dinamis itu menggunakan protokol yang membuatnya dapat dijalankan secara otomatis. Oke, jadi di sini untuk menghemat waktu saya telah membuat blueprintnya, di mana di sini pemasangan antara device, switch hub, dan routernya itu kurang lebih sama seperti pemasangan yang dilakukan saat statis seperti yang dijelaskan oleh Kak Ainur sebelumnya. Jadi kita menghubungkan device dengan switch hub menggunakan eh, straight cable, kemudian juga dihubungkan dengan straight ke router, kemudian router menggunakan yang crossover. Kemudian kita juga menerapkan IP ya, seperti biasa kita menerapkan IP-nya, kemudian kita mencocokkan default gateway-nya dengan yang kita taruh untuk routernya. Kemudian setelah itu kita lakukan semua kepada semua device, kepada semua router dan semua switch hub. Di sini kita menggunakan
2 switch head dan 2 router dengan 30 device. Dan di sini kita menggunakan konsep menggambarkan blueprint konsep ini pada sebuah perkantoran. Ya, untuk menghemat waktu mungkin langsung ke pemasangan protokolnya. Bagaimana sih protokol itu dipasangkan dan bagaimana itu membedakan dinamis dengan statis. Ya, Adit ya mungkin ya. Adit bisa dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi setiap routernya. Di sini terdapat dua router. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi pada router 0 terlebih dahulu. Klik routernya, kemudian klik config. Yang pertama, fast Ethernet. Untuk IP-nya yaitu FA0, berarti IP-nya yaitu 192.168.1.2.5.4. Kemudian centang on-nya. Oke, setelah itu kita mengisi pas Ethernet 0/1, 0/1 berarti yang 192.168.3. 192.168.3.253. Kemudian centang on-nya. Setelah itu, karena sudah selesai di router 0, maka kita melakukan konfigurasi di router selanjutnya, yaitu router 1. Klik konfigurasi, fast Ethernet. Fast Ethernetnya 1 ini ya, 192.168.2.2.5.4. Yang 0/1, 168.3.2.5.4. Oke, sudah. Setelah itu kita kembali ke router 0 untuk melakukan routing dinamisnya. Klik grip, kemudian masukkan networknya. Untuk network yang pertama yaitu 192.168.3, karena ini adalah IP network maka belakangnya yaitu 0. Kemudian klik up. Selanjutnya yaitu 192.168.1.0 yang bagian ini. Nah, setelah itu klik setting, kemudian klik save. Setelah router 0 selesai dikonfigurasi, di setting ya, kemudian kita kembali ke router 1 lagi untuk melakukan hal yang sama. Yang pertama yaitu mengisi networknya. Setelah itu save. Oke, setelah ini kita coba melakukan send package ya, ke PC 0 ke PC 2 terlebih dahulu. Bisa dilihat successful, kemudian kita coba ke switch yang berbeda. Oke, successful, kemudian kita ke PC 0 ke router, successful. Kemudian kita coba ke router yang sebelahnya, yang satunya. Oke, successful ya. Kita coba delete. Kita dari router ke router, successful. Kemudian dari PC 0 ke PC 15. PC 15. Oke, ini karena failed ya, kita bisa mencoba untuk sekali lagi. Nah, successful. Kita coba ke yang lain ya. Kita coba PC 13 ke 17. Oke, karena failed, kita ulang sekali lagi ke PC 13 ke 17. Nah, successful. Sekian dari kelompok 6 untuk eh, presentasi praktikum routing statik dan dinamis. Apabila
terdapat salah kata harap dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.